Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini pada subtema 2, pembelajaran keempat, menjaga bagian-bagian tubuh. Nah, yuk kita simak apa saja penjelasannya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, coba perhatikan tubuhmu. Adakah tubuh kalian yang tidak ditutupi oleh pakaian? Ya, ada kepala, tangan, ada kaki. Nah, ada tubuh yang ditutupi pakaian, ada tubuh yang tidak ditutupi oleh pakaian. Nah, sekarang dengarkan. Tubuh yang tidak ditutupi pakaian berarti boleh dilihat orang lain. Dan sebaliknya, jika tubuh yang ditutupi pakaian berarti tidak boleh terlihat oleh orang lain. Nah, tubuh yang tertutup pakaian ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi, tubuh kalian harus dijaga mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Sekarang penjelasannya, perhatikan ya. Bagian tubuh pribadimu tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang. Lihat gambarnya. Di situ ada 4 bagian yang tidak boleh disentuh orang lain, yaitu ada mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Nah, mengapa bagian tubuh itu tidak boleh disentuh orang lain? Karena 4 bagian tubuh tersebut sangat penting. Contohnya mulut. Mulut jika dipegang orang lain, kemudian tangannya kotor, pasti banyak kuman nanti yang menempel di mulut kalian. Kemudian dada.
di mana nanti bentuk dada laki-laki berbeda dengan dada perempuan. Kemudian, alat kelamin laki-laki nanti juga berbeda dengan perempuan. Nah, itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Keempat bagian tubuh tadi ada pengecualian siapa yang boleh menyentuh. Yang pertama adalah ayah atau ibu ketika memandikanmu, atau ayah ibu ketika membersihkan sehabis buang air besar. Nah, ini boleh menyentuh bagian 4 tadi. Selain orang tuamu, siapa lagi yang boleh memegang keempat tadi? Yaitu dokter. Ketika kamu sakit, kamu ke rumah sakit. Nah, diperiksa oleh dokter, didampingi oleh orang tuamu. Ada bagian keempat tubuh tadi yang memerlukan pemeriksaan dokter, maka dokter boleh memegang ataupun melihat bagian tadi. Bagaimana jika ada orang lain selain dokter dan orang tua menyentuh bagian tubuhmu, yaitu mulut, dada, kemaluan, dan pantat tadi? Katakan tidak. Kamu harus menolaknya, kemudian jika perlu laporkan kepada guru atau orang tua. Begitu juga jika ada orang lain yang menyuruhmu untuk membuka baju di depannya. Kamu jangan mau ya. Nah, kalau kamu menemukan masalah seperti itu, kamu harus cepat-cepat lari, menghindari orang tersebut, dan melapor kepada orang tua atau gurumu jika di sekolah. Nah, ini sebaliknya, menunjukkan bagian pribadi tubuhnya di hadapan kamu. Jika kamu menemukan orang seperti ini, kamu bilang tidak mau atau lari dari orang tersebut. Jika kamu berada di lingkungan sekolah, maka laporkan hal tersebut kepada gurumu. Jika kamu menemui hal ini di lingkungan rumah, maka laporkan hal ini kepada orang tuamu. Nah, Benny bercerita di depan kelas. Sekarang tugas kalian adalah bercerita. Nanti direkam ya. Ceritakan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Sekarang balik bukumu di halaman 60. Balik dengan hati-hati ya. Amati gambarnya. Cara memegang dan membalik halaman buku. Lihat pada gambar, di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah yang tepat dan yang kedua tidak tepat. Gambar yang pertama, dia memegang buku, jarak antara mata dengan buku, kemudian posisi tubuhnya sangat tepat. Dan yang kedua, membalik buku tidak berhati-hati. Akhirnya bukunya sobek. Nah, itulah mengapa ketika kita membalik buku harus dengan hati-hati agar buku kita tetap terjaga rapi dan tidak sobek. Begitu pula dengan cara memegang buku. Ketika kamu membaca, cara memegangnya benar, mata kamu juga akan tetap sehat. Selain posisi tubuh tegak dan jarak mata dengan buku ketika membaca, posisi cahaya dan banyaknya cahaya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Lihat pada gambar, di situ ada Dayu sedang membaca. Posisi tubuhnya tegak, jarak antara mata dan buku juga tepat. Banyaknya cahaya dan posisi cahaya juga sangat bagus, sangat terang. Dan gambar yang kedua, di situ ada Meli. Meli membaca buku, tapi di situ kurang tepat. Kenapa? Karena jarak antara mata dengan buku terlalu dekat dan banyaknya cahaya kurang. Kenapa? Walaupun di situ ada lampu, tapi cahayanya ditutupi oleh buku. Membacalah dengan baik saat di rumahmu.
Aturlah posisi tubuhmu dengan baik, jarak antara buku dengan mata, dan banyaknya cahaya. Posisi cahaya juga harus tepat ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Yuk sama-sama kita ucapkan hamdalah. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.